kita akan menyoroti seputar polemik ya yang tengah terus terulik ini terkait organisasi PBNU. Kita akan menyimak salah satu berita yang hadir dari Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Gus Yahya ini menegaskan bahwa penetapan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai penjabat Ketua Umum PBNU dalam rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan Jakarta Pusat tidak memiliki legitimasi. Gus Yahya ini menilai proses yang dilakukan oleh kubu Zulfa Mustafa ini tidak sah secara aturan organisasi. Dan Gus Yahya ini menyampaikan bahwa pleno yang digelar Selasa 9 Desember malam tidak dapat diakui karena apa? Ini merupakan kelanjutan dari proses yang keliru sejak awal. Nah, menurutnya rapat harian Syuriah PBNU yang menjadi dasar penetapan PJ Ketua Umum ini tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan dirinya sebagai mandataris muktamar. Gus Yahya ini menegaskan bahwa satu-satunya forum yang sah untuk memberhentikan mandataris adalah permusyawaratan tertinggi organisasi yakni muktamar. Di sisi lain, kalau ditanya soal langkah hukum, Gus Yahya menyebut saat ini pihaknya belum berniat untuk mengambil langkah ini atas Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai penjabat Ketua Umum PBNU. Dan memang dari Gus Yahya ini kan memang sedang berproses dan dari internal ini masih memerlukan komunikasi, memerlukan dialog, dan nantinya kedepannya seperti apa tetap simak infonya hanya di Tribun News. Nah, tapi tak hanya seputar dari Gus Yahya saja ya Tribunas, kita juga akan menyimak nih seputar dukungan begitu yang katanya ini juga mendapatkan restu dari keluarga Ma'ruf Amin. Tapi nyatanya Tribuners, pernyataan Zulfa Mustafa yang ditetapkan sebagai penjabat Ketua Umum Tanfidiyah PBNU dalam rapat pleno rapat pleno Syuriah PBNU di Hotel Sultan Jakarta ternyata menuai keberatan dari pihak keluarga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Klaim Zulfa yang menyebut telah mendapat restu dari Wakil Presiden ke-13 RI ini dinilai tidak sesuai fakta dan justru berpotensi untuk memperkeruh dinamika internal organisasi. Dari pihak keluarga yang diwakili oleh Siti Haniyatun Nisa, ini merasa perlu untuk memberikan klarifikasi jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah situasi yang cukup sensitif ya bagi organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Dari perwakilan yang mengungkapkan klarifikasi ini, kabarnya merasa terganggu dengan pemberitaan yang beredar atas klaim Zulfa Mustafa yang mengatasnamakan restu Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai legitimasi untuk menjadi PJ Ketua Umum PBNU. Dari pihak mereka ini meluruskan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin ini merupakan sosok yang sangat bijaksana dan tentunya sangat mencintai NU dan patuh pada dawuh para kiai sepuh di NU. Maka pihak mereka ini harus menegaskan bahwa klaim dari saudara Zulfa Mustafa ini tidak benar. Dan hal ini dituliskan langsung ya oleh Siti Haniyatun Nisa dalam sebuah keterangan pada Rabu 10 Desember. Menurut Haniyatun Nisa, Kiai Haji Ma'ruf Amin ini konsisten mengikuti arahan para sesepuh NU dan juga patuh pada hasil forum musyawarah Mustasyar NU yang digelar di Pondok Pesantren Tebu Ireng pada 6 Desember 2025. Kemudian terkait dengan mungkin isu-isu yang juga berkaitan ya dengan polemik PBNU ini, kabarnya beberapa orang juga sempat mengaitkan dengan isu izin tambang Tribuners. Nah, ini ada ungkapan dari mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Siroj. Ia menganggap pemberian izin pengelolaan tambang kepada Nahdlatul Ulama ini lebih banyak mudorotnya. Jadi izin ini Tribuners diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ketika kala itu Jokowi awalnya memberikan izin pengelolaan tambang kepada Ormas, Said awalnya ini mengaku dia menyambut dengan gembira.
Nah saat itu ya Tribuners, Said menduga bahwa barangkali izin ini merupakan penghargaan kepada ormas-ormas yang telah berjuang sebelum lahirnya Republik Indonesia. Dan setelah melihat-lihat dan dengan betul-betul merenung dengan objektif, ternyata Said ini menyimpulkan bahwa mudorotnya justru lebih besar. Nah, dia menyebut salah satu dampak buruk izin tambang ini adalah terjadinya ketegangan antara Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dan juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Bahkan Said ini menyontohkan negara-negara di dunia yang dilanda konflik karena persoalan tambang. Said mengatakan seharusnya Indonesia ini bisa mengambil pelajaran dari negara-negara itu. Kalau dilihat mungkin ia menyontohkan ya di negara Bolivia, kemudian Venezuela dan Nigeria yang tadinya bersatu, ini kompak juga ya, justru perang saudara gara-gara tambang. Nah Said ini kemudian mengungkap ada dua hal yang diduga menjadi alasan Jokowi memberikan izin tambang ini kepada ormas keagamaan. Secara positive thinking, barangkali ini merupakan tanda penghargaan tadi ya Tribuners kepada ormas yang berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau secara negative thinking, ini bisa dikatakan seakan sebagai jebakan, yang jebakan ini bisa menyebabkan ormas bisa lumpuh, tidak mampu memberikan kritik, masukan, rekomendasi yang agak tajam terhadap pemerintah. Nah menurut Said sendiri, dulu ketika para kiai mendirikan NU sama sekali tidak ada agenda untuk membangun bisnis atau memupuk kekayaan. Dan dia mengakui bahwa NU ini memang membutuhkan dana tetapi tidak semata-mata hanya mengejar dana. Kemudian dia juga mungkin sedikit membayangkan ya, mungkin nanti jika sudah ada tambang itu bisa saja komisaris utama dari Rais Am, kemudian dirutnya dari ketua umum, bahkan nanti 90% pikiran dan pembahasan ini akan berujung ke sana semua Tribuners. Dan dikhawatirkan agama, persaudaraan, budaya, sosial ini bisa hilang semuanya. Nah Said merasa izin tambang yang mulanya adalah kemaslahatan telah berubah menjadi kemudorotan dan juga kutukan. Selain itu, dia mengeluhkan warganet yang terus nyinyir ya dan meremehkan NU dalam hal yang berkaitan dengan tambang. Menurutnya, warganet ini bahkan sudah menganggap NU bukan lagi ormas agama. Jadi Said menganggap PBNU ini tidak kritis lagi terhadap pemerintah semenjak mendapat konsesi tambang. Yang padahal kata Said, dia dulu kerap mengkritik Jokowi, salah satunya tentang Omnibus Law. Nah menurutnya pemberian konsesi tambang ini telah merusak tatanan yang ada di dalam PBNU. Adapun mengenai keputusan NU mengambil konsesi tambang, Said mengaku tidak tahu alasannya karena dia sudah bukan lagi ketum PBNU ya Tribuners. Namun dia menduga mungkin karena ada potensi dana yang bisa didapatkan oleh NU. Nah Tribuners itu tadi ya seputar polemik dan dinamika terkait organisasi masyarakat PBNU. Nahdlatul Ulama begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.